Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang macam-macam norma. Tahu nggak teman-teman, kenapa kita masih sekolah daring? Tahu nggak kenapa kita masih belum boleh kemana-mana? Yaps, karena virus corona masih ada di Indonesia. Terus, kenapa sih virus corona betah banget di Indonesia? Karena salah satunya adalah kita tidak menaati peraturan. Peraturan yang mana sih? Peraturan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. 3M ini adalah salah satu contoh norma hukum yang mana aturan ini berasal dari pemerintah, yaitu presiden, gubernur, menteri, kepala daerah, wali kota, dan sebagainya. Dan aturan 3M ini yang memberikan adalah mereka. Maka ini disebut dengan norma hukum. Contoh norma hukum. 3M ini juga termasuk ke dalam norma kesusilaan. Kenapa bisa masuk ke dalam norma kesusilaan? Karena kalau sampai kita melanggar norma ini, sama saja kita itu tidak punya hati nurani. Sedangkan norma kesusilaan sendiri berasal dari hati nurani. Kita tidak punya sedikit pun empati kepada orang-orang yang akhirnya tertular virus corona, kepada para dokter yang kelelahan mengurus pasien virus corona. Selain masuk ke dalam dua norma tadi, 3M ini juga termasuk ke dalam norma kesopanan. Kenapa? Karena norma ini berlaku di wilayah yang hanya ada virus coronanya. Kalau negara lain yang bebas virus ini, belum tentu aturan ini berlaku. Dan kerennya lagi, 3M ini juga bisa masuk ke dalam norma agama. Kok bisa sih? Kan 3M ini tidak ada dalam Al-Quran, yang mana norma agama itu berasal dari kitab suci, yang itu berasal dari Allah. Gini deh, contohnya menjaga jarak. Sebetulnya dalam Islam juga ada yang namanya jaga jarak, yaitu antara ikhwan dan akhwat itu tidak boleh saling berdekatan yang bukan mahramnya. Nah, kalau sampai kita melanggar 3 aturan ini, 3M ini, kita sama saja seperti melanggar 4 macam norma, yaitu norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama. Karena ini masuk ke dalam 4 macam norma, maka sanksinya pun berbeda-beda tergantung masuk ke dalam norma yang mana. Misalkan kalau dari segi norma hukum, maka orang yang melanggar 3M ini bisa saja dia didenda atau dipenjara malah. Nah, tapi kalau ini sebagai norma kesusilaan, dia sanksinya mungkin hanya berupa teguran, ejekan, cemoohan. Tuh orang nggak tahu diri banget sih, nggak punya empati banget sih. Nah, itu. Nah, kalau misalkan dari norma kesopanan, bisa aja dijauhin. Nggak maulah deket-deket sama orang yang nggak pakai masker, ya nggak? Nah, dan yang dari segi norma agama, itu balasannya macem-macem. Bisa dibalas di dunia dan bisa juga dibalas di akhirat. Itu tadi contoh aturan yang merangkup berbagai macam norma. Nah, contoh lainnya adalah dari norma agama. Misalkan dalam Islam sendiri, kita itu harus makan makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal dan baik itu seperti apa? Itu terdapat dalam Al-Quran. Contoh lain dari norma kesusilaan adalah berlaku jujur. Jadi kita harus jujur. Kalau misalkan kita janjian sama temen jam 9, kita datang jam 9. Jangan datang jam 10. Kan kasihan temennya nungguin. Nggak punya hati nurani dong kalau kayak gitu. Nah, kalau gurunya juga ngasih tugas jam 10, harus dikumpulkan. Dikumpulkannya juga harus jam 10. Kan kasihan gurunya nungguin. Nah, contoh lain dari norma kesopanan adalah misalkan di daerah tertentu, kalau berbicara agak keras dan sedikit berteriak itu biasa aja. Tapi di sebagian wilayah, kalau ada orang yang ngomong agak keras, terus agak teriak-teriak, itu tuh nggak sopan. Nah, itu contoh lain dari norma kesopanan. Sedangkan contoh lain dari norma hukum adalah kita harus bayar pajak. Kemudian harus mempunyai izin jika mendirikan sesuatu, bisa mendirikan rumah, mendirikan perusahaan, mendirikan sekolah, ataupun mendirikan yang lain sebagainya.
Kemudian dalam aturan IT juga ada, kita ini tidak boleh menyebarkan berita hoax. Bahkan ada loh orang yang karena ngomong sembarangan, berbicara sembarangan di media sosial, dia bisa masuk penjara. Dan masih banyak lagi contoh aturan norma hukum lainnya, seperti dilarang mencuri, dilarang berjudi, dilarang membunuh, dan masih banyak lagi. Yang terpenting itu bukan hanya kita tahu macam-macam norma, tapi bagaimana kita menaati apapun jenis normanya. Pada dasarnya, peraturan ini menolong kita dari ketidakadilan dan kecurangan. Coba kalau misalkan tidak ada aturan itu, orang bebas aja memalsukan barang, orang bebas aja masukin bahan-bahan berbahaya ke dalam makanan kita. Akhirnya kita bisa keracunan. Dengan kita tahu macam-macam norma, kita tidak akan sembarangan bertindak. Dengan kita tahu macam-macam norma, kita tidak akan sembarangan atau seenaknya menghukum orang ketika ada yang bersalah. Nah, kalau teman-teman punya contoh lain dari 4 macam norma yang tadi sudah dijelaskan, boleh nih komen di bawah ini. When every man lives without law, every man's life without freedom. Jangan lupa juga tonton video tentang tingkatan norma berdasarkan kekuatan mengikatnya. Linknya ada di description box. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.